A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini saya memiliki pembahasan di mana ada dua tokoh habaib yang berperang argumen. Padahal mereka famili ya, yaitu Habib Rizik Syihab dengan Habib Hanif Alatos ya. Kedua Habib ini beradu argumen secara tidak langsung. Habib Rizik pernah memberikan statement di depan umum, di video, dan itu beredar di mana-mana. Yang dimana Habib Rizik Syihab memberikan dukungan kepada siapapun yang mengaku-ngaku habaib, mengaku-ngaku keturunan Nabi untuk dites DNA-nya. Dengan adanya rambut, itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Ya, dites DNA, kata Habib Rizik Syihab. Dan pernyataan itu langsung dibantah telak oleh menantunya sendiri, yaitu Al-Habib Hanif Alatos. Ya, karena apa? Seharusnya mereka itu saling support. Kalau memang tidak ingin diadakan tes nasab, ya sudah, nggak usah tes nasab. Tetapi di satu sisi Habib Rizik Syihab menganjurkan tes DNA. Dan setelah sekarang ini banyak orang-orang yang ingin melakukan tes DNA, malah dibantah jangan tes DNA katanya. Tidak boleh mencari keturunan melalui tes DNA. Padahal kan kita cuma ingin mengetahui apakah mereka itu benar-benar dari Arab, bangsa Arab begitu. Bukan dari... Karena di sini menantunya menentang pernyataan Habib Rizik, maka mari kita simak seperti apa pertentangan dari menantunya Habib Rizik ini. Wajib bagi jihad mukhtasar seperti pemerintah untuk melarang keluarin undang-undang. Keluarin undang-undang, larang. Oh, disuruh mengeluarin undang-undang larangan. Untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA. Oke, jadi Habib Hanif meminta pemerintah untuk mengeluarkan undang-undang larangan kepada siapapun untuk mencari nasab seorang dengan tes DNA. Ya, kan kita harus tahu ini, kita harus paham. Tes DNA itu fungsinya untuk apa? Tes DNA itu apakah buruk untuk pengetahuan nasab? Atau tes DNA itu malah haram menurut agama? Kalau diharamkan menurut segi agama, saya tidak menemukan dalil yang secara spesifik, teman-teman. Serta fatwa-fatwa ulama untuk mengetahui apakah mereka benar-benar sebagai keturunan dari salah satu tokoh. Ya, tidak ada larangan di dalam agama kita. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa Habib Hanif tiba-tiba dia sangat getol untuk menganjurkan pemerintah mengeluarkan undang-undang larangan untuk mencari keturunan dengan tes DNA. Sedangkan tertulis jelas di onesearch.id ketika kita ingin melakukan tes nasab. Tes nasab itu sangat penting untuk mengetahui silsilah keturunan. Ya, untuk mengetahui benar-benar gak DNA-nya itu tersambung kepada salah satu tokoh. Dan di sini teman-teman, kita ini cuma ingin mengetahui apakah DNA mereka ini benar-benar DNA Arab atau DNA negeri mana. Cuma itu kok. Kalau kata Kang Bahar Smith kemarin, ketika kita ingin melakukan tes DNA, gali makam Rasulullah. Waduh, kalian tim Sufi ini memiliki banyak sekali informasi. Yang pertama, jangankan jasadnya Nabi, rambutnya Nabi mereka punya, ya. Sendalnya Nabi mereka punya. Terus yang ketiga, punya darahnya Nabi loh. Darahnya Nabi mereka punya. Dan bisa diawetkan selama 1400 tahun lebih. Hebatnya mereka di situ. Mereka punya bukti, mereka punya koleksi, mereka punya data, punya informasi yang jelas katanya. Bahwa rambut-rambut itu, terus darah-darah itu, benar milik Rasulullah. Kenapa tidak dites DNA sama darah itu? Takut ketahuan kalau rambut itu rambut palsu. Takut ketahuan juga kalau darah itu cuma air biasa yang dikasih pewarna makanan. Takut ketahuan. Ya Allah. Makanya sangat penting nih tes DNA. Ya, Kang Bahar ya, gak perlu Kang Bahar gali makamnya Nabi. Sudah ada rambutnya Nabi, darahnya Nabi, dan ada yang minum. Ada yang minum darahnya, teman-teman. Jadi jangan takut untuk tes DNA. Ya, coba kita dengarkan lagi sampai selesai. Ini rekomendasi Forum Fikih Dunia. Rekomendasi fikih dunia katanya teman-teman. Kemudian beliau menyebutkan kapan saja boleh dipakai itu tes DNA untuk nasab. Nah, kapan? Kira-kira kapan untuk bisa dipakai tes DNA untuk nasab? Ini ada beberapa surah diantaranya. Ya, contohnya kalau ada orang ketemu di tengah jalan, nggak ketahuan anak siapa. Nah, kalau nggak ketahuan anak siapa, mau tes DNA kepada siapa? Oke?
anak siapa itu boleh. Oke. Atau anak ketukar di rumah sakit karena langsung ke bapak. Kalau kita bertemu dengan anak di jalan ya, anak siapa ini? Tes DNA. Nanti DNA-nya mau dites ke siapa? Ya, kalau di rumah sakit masalah anak ketuker, ya jelas harus tes DNA. Misalkan merasa ketuker dan sudah dirawat beberapa tahun gitu teman-teman, dan kita merasa ragu. Wong kita berdua suami istri kulitnya putih, kok tiba-tiba yang keluar anaknya coklat begitu. Nah itu patut untuk dites DNA. Ya, karena anaknya berkulit coklat sedangkan ayah dan ibunya berkulit putih. Nah, sama halnya dengan kalian ya teman-teman. Karena ada beberapa dari kalian Najwa Shihab itu sudah tes DNA. DNA-nya tidak ke Arab. Dan ada juga yang sudah tes DNA. DNA-nya malah ke Yahudi. Ada juga yang dites DNA orang-orang Habib Syiah. Ketika mereka dites, darahnya malah darah Persia. DNA Persia. Kalian kira-kira DNA mana? Mudah-mudahan kalian DNA Arab. Agar kita semakin yakin kalau kalian adalah keturunan zuriat Nabi. Dan ini perlu dipertegas lagi. Karena terjadinya keraguan-raguan ini bukan untuk diperdebatkan sepanjang masa atau dibiarkan begitu saja. No. Tetapi kita wajib untuk mencari jalan keluarnya. Jalan keluarnya apa? Yaitu dengan tes DNA tadi. Karena seperti apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW, apabila di tengah-tengah umatku ada orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan salah satu tokoh, sedangkan dia tidak tahu nasabnya benar-benar nyambung atau tidak, benar-benar valid atau tidak, benar-benar ada datanya atau tidak. Tiba-tiba dia ngaku-ngaku sebagai keturunan tokoh tersebut, maka kata Rasulullah apa? Dia telah kafir kepada Allah. Orang yang ngaku-ngaku saja dia kafir kepada Allah. Lalu bagaimana dengan nasab yang samar-samar? Apabila kita tidak mempercayai kepada nasab yang samar-samar. Contohnya seperti Bani Ba'lawi. Ini kan lagi dipermasalahkan dan kita sedang mencari jalan keluar. Saya pribadi ini, saya tidak ingin percaya atau tidak percaya. Saya masih ada di tengah-tengah. Bisa jadi mereka benar-benar nyampe nasabnya kepada Rasulullah, cuman datanya perlu dipervalid lagi, dilengkapi lagi. Dan kalau kita meyakini mereka dan menisbahkan mereka kepada Nabi, ingat, karena nasabnya ini bukan nasab sembarangan. Kita menisbahkan nasab ini kepada Rasulullah. Dan ketika kita ingin menisbahkan nasab ini kepada Rasulullah, maka kita harus wajib benar-benar mengetahui secara mutlak dan detail. Ya, bukan cuma dari kitab-kitab teman-teman. Karena jangankan kitab-kitab nasab, Alkitab saja ada yang merubah-rubah. Ya teman-teman, kata Allah Subhanahu Wa Taala, celakalah bagi orang-orang yang merubah Alkitab itu dengan tangan-tangan mereka. Alkitab saja dirubah, apalagi kitab nasab. Khawatirnya begitu. Makanya di situ ada usulan untuk tes nasab. Saya pribadi mendukung atau tidak tes nasab ini? Tentunya saya mendukung. Ya, agar apa? Agar kita yakin kepada kalian benar-benar darah atau keturunan bangsa Arab. Tetapi kalau keturunan kalian malah larinya ke Yahudi, ke Persia atau kemana-mana, ya bagaimana lagi ya? Ini lebih berbahaya. Karena Nabi Muhammad bukan keturunan Persia. Jadi jangan buat mereka yang sudah tidak percaya dengan nasab kalian, mereka terjebak dalam dosa jariyah. Bantu mereka untuk bertaubat dan meyakini kalau kalian keturunan Nabi Muhammad. Paham ya sampai di sini ya? Saya tidak berpihak kepada Kiai Imad, saya tidak berpihak kepada Bani Ba'lawi. Yang saya lakukan di sini adalah melawan dan mengkritisi cerita-cerita halu khurafat tahayul. Itu saja.